الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idz najjaynakum lan nalikane nyelametake sapa ingsun kum ing sira kabeh min ali fir'auna saking keluargane Fir'aun yasumunakum padha nyiksa sapa ali Fir'auna ing sira kabeh su'al azabi ing eleke siksa yudzabbihuna padha mateni sapa ali Fir'auna keluargane Fir'aun abnaakum ing pira-pira anak lanang sira kabeh wa yastahyuna lan padha nguripi sapa ali Fir'auna nisaakum ing pira-pira anak wadon sira kabeh wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalem mengkono azab bala ummir rabbikum utawi cuba saking pangeran sira kabeh azim kang gedhe. Ayat ini maknanya yaitu dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan kepada kamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kamu yang laki-laki dan membiarkan hidup hina anak-anak kamu yang perempuan. Dan yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhan kamu. Jadi pada ayat ini dijelaskan bahwasanya setelah ayat-ayat terdahulu menerangkan tentang himbauan dari Tuhan kepada Bani Israel itu untuk mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Setelah mereka diingatkan akan limpahan nikmat Allah, kini mereka diingatkan dengan nikmat yang lain, yaitu berupa penyelamatan dari petaka yang pernah menimpa leluhur mereka. Mengingatkan mereka tentang petaka itu diharapkan dapat menggugah hati siapa yang durhaka kepada Allah untuk menghentikan kedurhakaannya. Karena itu ayat ini mengaitkan penyelamatan tersebut dengan nikmat yang lalu dengan menyatakan dan ingat pula lah ketika kami berulang-ulang menyelamatkan kamu dari gangguan dan penyiksaan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan kepada kamu siksaan yang seberat-beratnya. Siksaan itu berupa apa? Berupa penyembelihan anak-anak kamu yang laki-laki dan membiarkan hidup dengan hina anak-anak kamu yang perempuan. Nah, pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar dari
Tuhan kamu. Nah, jadi dalam ayat ini ada beberapa anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya anugerah itu yaitu berupa penyelamatan. Dalam konteks penyelamatan, diselamatkan dari siksaan Fir'aun. Sedangkan Fir'aun di sini yaitu merupakan gelar penguasa tertinggi ya, pada negara atau zaman Mesir, seperti kaisar atau raja atau presiden. Ia digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk penguasa Mesir yang bersikap angkuh dan kejam. Karena itu penguasa Mesir pada masa Nabi Yusuf tidak dikenali dengan Fir'aun tetapi Malik, raja. Ada beberapa pakar sejarah memang ya menginformasikan bahwa kehadiran Bani Israel di Mesir itu dimulai dengan kehadiran Nabi Yusuf, yang ketika itu setelah beliau ditemukan oleh serombongan kafilah di Sumur Tua yang dijual kepada Taifur, kepala polisi Mesir. Nah, ketika itu Mesir memang terdiri dari dua bagian, yaitu Mesir bagian selatan dan Mesir bagian utara. Dalam beberapa kitab tafsir, pendapat mufassir mengemukakan bahwasanya Fir'aun bermimpi bahwa kekuasaannya akan diruntuhkan oleh salah satu putra Bani Israel. Mimpi itu kalau benar maka itu dapat diduga lahir dari apa yang menguasai pikiran Fir'aun sehingga melahirkan mimpi seperti itu. Ada juga yang berkata bahwa para pemuka agama Mesir kuno memfitnah Bani Israel, merencanakan makar terhadap kekuasaan karena mereka enggan melihat Bani Israel menganut ajaran agama yang berbeda dengan ajaran agama mereka. Jadi kalau kita lihat ayat di atas, Nabi Yusuf itu hidup pada masa pemerintahan Heksos. Penguasanya ketika itu bukan dari Bani Israel. Maka dari sini wajar Al-Quran itu menamai penguasa itu Malik, bukan Fir'aun ketika itu. Karena gelar Fir'aun hanya digunakan untuk penguasa Mesir yang memerintah sesudah masa Heksos. Ini dijelaskan oleh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi nikmat-nikmat yang diingatkan oleh Allah, yang diisyaratkan pada ayat-ayat yang lalu, antara lain adalah keselamatan dari penindasan Fir'aun dan rezim Fir'aun, berupa penindasan dan siksaan yang seberat-beratnya, pembunuhan anak-anak laki-laki dan pembiaran hidup dengan hina terhadap anak-anak perempuan. Ya. Kemudian ayat ini mengisyaratkan bahwa ujian bukan hanya terbatas pada bentuk hal-hal yang merugikan atau yang dinilai negatif oleh seseorang, akan tetapi dapat juga berupa nikmat. Kalau yang pertama menuntut sabar, maka yang kedua menuntut syukur. Biasanya menuntut syukur lebih berat dipikul dibandingkan dengan yang menuntut kesabaran.
Karena malapetaka itu seringkali berpotensi mengantar seseorang mengingat Allah. Sebaliknya, nikmat itu berpotensi mengantar manusia untuk lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala.